Halo, berjumpa lagi dengan saya Nina. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih bagaimana menggunakan salah satu aplikasi reference management atau aplikasi pengelola daftar pustaka atau referensi yang disebut dengan Mendeley. Jadi ini tentu saja untuk meningkatkan atau memperkaya kemampuan riset dari teman-teman semuanya. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi pengelola daftar pustaka. Nah, tentu saja walaupun judulnya ini ditujukan untuk adik-adik mahasiswa, namun aplikasi Mendeley ini tentu saja bisa digunakan oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang akan mengelola daftar pustaka dari sebuah dokumen, baik itu dokumen karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, proceeding, atau mungkin laporan-laporan tertentu atau tugas-tugas untuk kuliah, sekolah, atau mungkin tugas-tugas di pekerjaannya. Nah, jadi kita langsung saja di part 1 ini, video kita dibagi menjadi beberapa bagian. Kenapa? Karena pembahasan ini cukup banyak. Jadi di part 1 ini kita membahas yang pertama tentu saja tentang pengenalan Mendeley itu apa sih, lalu apa sih untungnya kita menggunakan Mendeley, dan juga bagaimana caranya membuat akun Mendeley. Jadi pada kesempatan yang ketiga ini ya, pada pembahasan yang ketiga ini nanti kita akan mulai dari bagaimana caranya mengunduh, menginstal atau memasang aplikasi di perangkat baik itu PC maupun laptop hingga membuat akunnya ya. Jadi kita sampai sini dulu. Untuk pembahasan lainnya nanti kita akan lihat di part-part selanjutnya karena itu sudah akan cukup banyak ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai dengan apa sih itu Mendeley ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuka salah satu browser yaitu Google Chrome ya. Ini teman-teman bisa mengetikkan saja kata kuncinya, tentu saja Mendeley ya. Nanti bisa dilihat Mendeley itu apa, terbuka bisa dibuka ya. Mendeley itu di sini bisa teman-teman baca sendiri tentu saja ya. Jadi saya tidak akan panjang lebar menjelaskan Mendeley itu apa, fungsinya bagaimana. Yang pasti Mendeley itu fungsinya adalah, ini saya copy paste saja ya. Saya akan buka di Microsoft Word, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah saya rangkum dari berbagai sumber yang ada di internet. Dan juga karena saya telah lama menggunakan Mendeley, jadi saya paham apa itu Mendeley kurang lebih ya. Ini sudah saya buat rangkumannya. Jadi Mendeley itu adalah sebuah perangkat lunak, software ya. Software yang fungsinya itu memanage atau melakukan pengelolaan referensi ya. Jadi Mendeley itu perangkat lunak manajemen referensi yang berguna bagi semua kalangan. Tadi saya tidak membatasi hanya untuk mahasiswa, walaupun akhir-akhir ini ya banyak mahasiswa yang menggunakannya karena untuk menulis karya ilmiah. Jadi karya ilmiah, tugas-tugas itu kan memang banyak banget ya ditugaskan ke mahasiswa oleh para dosennya. Jadi tentu saja peneliti selain mahasiswa juga bisa menggunakan dan profesional di berbagai bidang. Nah, Mendeley ini dirancang untuk membantu dalam mengelola, mengatur, dan mengutip referensi atau daftar pustaka yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, serta sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Nah, fungsi utamanya, nah ini ya, teman-teman bisa baca di sini. Tentu saja fungsi utamanya untuk mengimpor tadi yang saya katakan ya, karena dia reference management, jadi dia dapat memiliki berbagai fungsi yang sifatnya mengelola atau memanage daftar pustaka. Jadi mulai dari mengimpor, menyimpan, lalu mengatur referensi dari berbagai sumber. Jadi sumbernya apa ya, macam-macam ya, mulai dari jurnal, buku, konferensi, materi online, apapun yang sifatnya berupa sumber untuk karya ilmiah itu bisa difasilitasi oleh Mendeley. Jadi
Jadi kita dapat menyusun referensi-referensi yang ada itu dalam daftar kutipan yang rapi. Jadi Mendeley ini memudahkan kita. Tentu saja dia juga menyusun daftar pustaka. Nah, karena dia aplikasi, jadi dia dapat menghasilkan daftar pustaka atau bibliografi dalam berbagai gaya penulisan. Jadi ada mungkin teman-teman mahasiswa yang pedoman penulisan skripsinya itu memiliki peraturannya tertentu, misalnya gaya penulisannya harus menyesuaikan dengan APA, American Psychological Association misalnya, ataupun gaya penulisan lainnya. Nah, itu Mendeley itu punya beragam gayanya. Nah, jadi nanti kita lihat di part yang kedua ya, bagaimana cara mengelolanya seperti ini. Lalu yang ketiga, dia juga dapat menyusun kutipan. Jadi dapat mengambil kutipan atau cuplikan teks dari dokumen yang kita baca, disimpan dalam Mendeley. Ya udah, dia simpan di situ, nanti selanjutnya kita bisa baca lagi ya. Jadi memudahkan kita untuk mengutip sumber-sumber yang ada. Lalu yang keempat, Mendeley memungkinkan pengguna untuk berbagi koleksi referensi. Jadi dengan akun Mendeley kita bersama rekan-rekan sama peneliti atau rekan-rekan mahasiswa kita bisa berkolaborasi di proyek penelitian yang sama misalnya ya. Dia bisa berbagi, ini nih yang aku baca, oh ini ya yang kamu baca, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa sama-sama melihat referensi yang sudah atau akan digunakan di penelitian kolaborasi tersebut. Lalu tentu saja karena dia aplikasi software tadi ya, saya katakan dia memiliki sistem penyimpanan cloud ya. Jadi dia memiliki cloud storage atau penyimpanan awan, sehingga dapat mengakses referensi ini dari berbagai perangkat. Nah, itu tadi karena dia bisa untuk kolaborasi, dia bisa diakses dari berbagai perangkat selama menggunakan akun yang sama. Siapapun tetap bisa melihat referensi yang sudah dimasukkan ke dalam Mendeley tersebut ya. Mau perangkatnya komputer, tablet, ponsel, apapun, selama ada aplikasinya di perangkat tersebut, akunnya bisa diakses di berbagai perangkat tersebut, dan ya kita bisa membacanya dengan beragam perangkat tersebut ya. Lalu yang keenam, dia bisa membuat anotasi. Maksudnya apa? Jadi penggunanya dapat menambahkan catatan, komentar, anotasi ke referensi-referensi yang ada. Nah, ini untuk membantu memahami dan merangkum materi-materi yang penting. Nanti kita juga akan berlatih bagaimana cara melakukan ini di part yang kedua ya. Lalu yang terakhir, tentu saja terintegrasi dengan Microsoft Word. Nah, kebetulan ini kita sedang membuka Microsoft Word ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, di bagian references di sini ya, ini sudah terkonek dengan Mendeley. Kebetulan saya sudah mengkonekkannya ya, sudah mengintegrasikannya dengan Microsoft Word. Jadi nanti saat saya mengetik di aplikasi Microsoft Word ini, saya dapat langsung segera mengambil sumber-sumber yang sudah saya simpan di Mendeley. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman belum mengunduh Mendeley-nya, maka mungkin hanya sebatas tidak ada ya, ini bagian ini tidak ada ya, hanya ada bagian ini saja di teman-teman ya, di Microsoft Word ya teman-teman ya. Nanti di part 2 kita akan berlatih bagaimana mengintegrasikan Mendeley ini dengan Microsoft Word. Jadi waktu kita ngetik tuh gampang banget ya. Begitu kita ngetik citasi, insert citation, itu langsung terkonek dengan Mendeley kita, dan secara otomatis kita dapat membuat daftar pustaka dengan sangat-sangat mudah, hitungan detik gitu ya, langsung dari dokumen Word-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, emangnya ngapain sih kok pakai Mendeley? Kenapa sih kok pakai Mendeley? Nah, ini sering sekali ditanyakan ya, termasuk oleh para mahasiswa. Tentu saja karena tadi fungsinya tadi ada 1 sampai 7 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan menggunakan Mendeley ini otomatis ya. Mendeley ini mengautomatisasi, artinya dia membantu kita banyak tugas kita itu yang berkaitan dengan manajemen referensi dan penulisan akademis itu jadi udah dilakukan sama Mendeley. Jadi kita nggak kehabisan waktu untuk itu. Jadi ngehemat waktu banget dalam proses penelitian dan penulisan. Lalu yang kedua, insya Allah ya ini akurat. Saya nggak mau bilang pasti akurat gitu. Jadi
insya Allah akurat, tapi insya Allah ini bukan insya Allah janjian sama orang sebenarnya nggak pengen pergi ya, bukan begitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah dia bisa memastikan bahwa kutipan dan daftar pustaka yang dibuat itu sesuai dengan gaya penulisan yang diinginkan. Jadi maksudnya seperti itu, bukan berarti kutipannya itu sudah pasti benar, bukan, tapi gaya penulisannya tuh sudah pasti benar, akurat. Jadi kalau tadi menggunakan gaya American Psychological Association atau APA, maka itu pasti caranya tuh benar ya, stylenya tuh benar atau gaya penulisannya tuh benar ya. Yang ketiga, kolaborasi. Mendeley memungkinkan kolaborasi dengan rekan kerja dan teman sejawat. Tadi sudah saya jelaskan di fungsinya yang sebelumnya ya. Jadi mudah nih tukar-tukaran referensi dan informasi penelitian. Lalu yang keempat, karena dia disimpan di cloud ya, cloud storage, penyimpanan awan, jadi bisa mudah banget ngaksesnya ya. Bisa diakses di mana saja asalkan terhubung ke internet. Nah, itu tadi ya kata kuncinya. Lalu yang kelima, organisasinya jadi lebih baik ya, menjaga referensi terorganisir dan mudah dicari. Jadi intinya Mendeley itu sangat berguna bagi mereka yang terlibat dalam penelitian, penulisan akademis, atau pekerjaan yang melibatkan manajemen referensi dan literatur ilmiah. Nah, ini tadi penjelasan saya tentang Mendeley itu apa, fungsinya apa, lalu kenapa sih harus pakai Mendeley ya. Jadi sudah dijelaskan di sini, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, langsung saja kita bagaimana caranya. Langkah pertama kita mendownload ya, mendownload yang disebut dengan Mendeley. Nah, kalau kita buka di sini Mendeley, kita ketikkan kata kuncinya Mendeley, teman-teman nanti akan disuguhkan seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bingung nih, saya download yang mananya ini ya, apa yang ini ya. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman tambahin satu lagi kata-kata di sini, yaitu desktop. Kenapa? Karena kalau teman-teman mendownload yang ini, kemungkinan besar itu keliru ya. Jadi teman-teman akan dialihkan ke aplikasi Mendeley juga, cuma bukan untuk penggunaan desktopnya. Jadi saya menyarankan dengan penggunaan desktop ya. Nah, ketik aja begini lalu tekan enter, teman-teman akan diarahkan dengan tampilan berikut ini. Nah, hati-hati jangan download yang pertama karena ini untuk Linux ya, kecuali memang teman-teman pakai Linux ya, sistem di perangkatnya teman-teman. Nah, tapi saya sarankan yang kedua ini ya, Mendeley Desktop 1.19.5 installers. Jadi ini versinya. Ya, kita klik saja di new tab ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan mendownload atau mengunduh aplikasinya sesuai dengan sistem apa sih yang digunakan di perangkatnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakainya Windows ya tinggal diklik yang ini. Tapi kalau pakainya iOS ya, MacBook misalnya teman-teman pakai jadi yang ini. Atau selain Windows dan MacBook mungkin teman-teman pakainya Ubuntu atau Linux. Nah, silakan di-download ya berdasarkan sistem yang digunakan, sistem operasinya dari perangkatnya teman-teman. Nah, kebetulan karena saya pakai Windows, saya akan mendownload yang ini. Apa yang perlu dilakukan? Hanya klik saja ya di sini, nanti akan terdownload. Nah, kalau teman-teman sudah download nanti akan masuk seperti ini ya. Di bagian downloadnya teman-teman. Nanti kalau sudah terdownload teman-teman install saja. Itu gampang banget ya, nggak sulit ya. Nah, seperti ini sudah terdownload, nanti tinggal diinstal. Nah, diklik 2 kali begini. Nah, dia akan terbuka seperti ini teman-teman, tinggal klik yes dan ikuti saja sampai dia terinstall. Oke, kalau teman-teman sudah menginstal aplikasinya, maka tentu saja aplikasinya akan muncul di sini ya, di bagian all programs. Nanti teman-teman cari aja aplikasinya yang disebut dengan Mendeley. Nah, misalnya seperti ini ya, tempat saya ada Mendeley Desktop. Teman-teman buka, karena sudah terinstall atau terpasang di perangkatnya teman-teman ya. Nah, saat teman-teman buka pertama kali tentu saja tampilannya nggak begini ya. Ini saya sign out dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah pakai Mendeley, belum pernah sama sekali pakai Mendeley, tentu saja tampilan awalnya seperti ini dan teman-teman harus register. Jadi yang pertama, pengguna pertama itu harus register dulu, harus daftarin diri dulu. Yang didaftarin apa sih? Yang didaftarin cukup emailnya teman-teman dan passwordnya apa. Jadi kalau kita klik register, dia akan
kita akan diarahkan ke bagian sini ya. Ini Elsevier ini adalah perusahaannya yang mengelolanya ya, yang pemiliknya ya. Jadi teman-teman silahkan masukkan emailnya dan teruskan saja. Pendaftarannya gampang ya, gampang, cuman mendaftarkan emailnya, kemudian passwordnya apa, udah gitu aja ya. Nanti kalau sudah teman-teman daftar, silahkan masukkan email yang teman-teman daftarkan tadi dan passwordnya ya. Nah ini nanti saya tinggal masukkan, saya coba ya, saya skip di bagian ini ya. Nanti teman-teman silahkan masukkan sendiri email dan password yang teman-teman daftarkan, lalu klik stay sign in kalau pengen sign in terus di perangkatnya tanpa perlu memasukkan email dan password berkali-kali setiap mau menyalakan, lalu klik sign in di bagian sini ya. Oke, saya skip bagian ini, saya tutup dulu email saya dan passwordnya. Oke teman-teman, kita udah masuk di aplikasinya, sudah sign in tadi ya. Tentu saja buat teman-teman yang baru pertama kali pakai Mendeley, tampilannya akan berbeda dengan saya. Kenapa? Karena saya udah lama pakai Mendeley, udah dari beberapa tahun yang lalu, dan pustaka atau referensi yang saya simpen di Mendeley saya ini banyak sekali. Lihat, kalau teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali folder-folder dari karya-karya ilmiah yang pernah saya buat ya. Nah teman-teman tentu saja nanti hanya akan sebatas ini saja mungkin ya, karena dan di bagian kanan sini masih kosong ya, karena belum dipakai, baru pertama kali ya. Nah langkah pertamanya teman-teman tentu saja teman-teman bisa mulai dengan membuat folder ya. Kalau seperti ini tampilannya, buat saja foldernya yang pertama. Jadi di bagian bawah ada tulisan create folder, diklik saja. Nah teman-teman bisa mengetikkan apa saja, terserah teman-teman ya, topiknya tentang apa. Bisa juga bab 1 misalnya pendahuluan, atau teman-teman membaginya berdasarkan apapun, itu bebas ya teman-temannya, silahkan. Kalau saya membaginya berdasarkan topik tulisan saya gitu ya. Nah jadi di bab atau bagian pertama dari video tentang Mendeley ini kita cukupkan dulu sampai di sini, karena setelah ini teman-teman akan berlatih bagaimana menggunakan Mendeley-nya ya. Nah jadi tadi sudah saya paparkan bahwa di bab kedua nanti bagaimana cara teman-teman mengimport sumber-sumbernya ke dalam Mendeley. Lalu kemudian teman-teman juga akan bagaimana mengkreasikan dan mengorganisasikan kutipan-kutipan, stylenya juga bagaimana caranya memilihnya, dan seterusnya. Itu akan kita bahas di bab-bab selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam.